Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang telah diselenggarakan oleh KPTK Goa. Akan tetapi, sebelum melakukan presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akib Teguh Prasetyo dari SMK Negeri 2 Wajo. Kemudian, adapun Akademik APP adalah sebuah aplikasi mobile tentang akademik yang dapat digunakan untuk mengelola data siswa, data kata, serta terkait dengan profil aplikasi tersebut. Ada beberapa poin yang saya jabarkan nantinya. Yang pertama ada UI Figma, UI Flutter Fix, Backend, serta test editor. Apa itu Figma? Figma merupakan sebuah tampilan user interface menggunakan Figma. Sedangkan Flutter Fix yaitu dengan metode drag dan drop menggunakan sebuah tool yang disediakan oleh aplikasi Flutterfish. Apa itu backend? Backend yaitu bisa diintegrasikan ke dalam API dan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya tool PHP Wrap. Di dalam pembuatan sebuah aplikasi, kami menggunakan sebuah text editor. Salah satu text editor yang saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Kenapa saya memilih atau menggunakan text editor Visual Studio? Karena aplikasi tersebut sangat banyak keunggulannya. Terutama ada beberapa plugin yang bisa digunakan. Kemudian, untuk mempercepat, saya akan mendemokan sebuah proyek yang sudah saya buat di kantor KPTK Goa. Baiklah, bisa dilihat di tampilan layar. Saya akan menunjukkan sebuah aplikasi yang sudah jadi. Nantinya saya akan menampilkan bagaimana proses pembuatan aplikasi tersebut. Untuk saat ini saya akan menampilkan proyek yang sudah saya buat seperti ini. Bisa dilihat. Di sini ada tampilan awal yang namanya akademik. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan login menggunakan akun yang sudah didaftar. Fauzan gmail.com. Kemudian setelah saya memasukkan email, langkah selanjutnya saya akan memasukkan kata sandi. Setelah itu, di sini ada tampilan login. Saya akan mencoba untuk login. Klik login. Setelah diklik login, kita harus menunggu beberapa detik untuk melihat tampilan.
Ini adalah tampilan dashboard yang bisa dilihat pada layar. Di bagian dashboard ada total siswa, ada total laki-laki dan perempuan. Jika ditambah secara keseluruhan, total laki-laki 18, perempuan 17, ada sekitar 35. Kemudian di bawah ini ada grafik jenis kelamin serta kota siswa. Di bawah ini ada grafik tahun kelahiran, bisa dicek. Kemudian di sebelah kiri ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Coba kita klik. Yang pertama ada dashboard, ada siswa, ada kota asal, serta tentang aplikasi. Kemudian di bagian bawah ada keluar. Kita coba melihat di bagian siswa. Diklik. Di bagian siswa, di sini ada beberapa nama siswa yang sudah pernah diinput. Sekarang kita coba untuk membukanya. Di dalam edit siswa ini ada nama, ada NIS, ada tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta kota. Kemudian, misalkan kita ingin mengedit ini, tinggal kita rubah, misalkan perempuan, klik. Misalkan kita akan merubah kota asal, tinggal diklik. Misalkan kita ingin merubah di kota Batam, klik kota Batam. Kemudian nama juga bisa diubah. Setelah diubah data-datanya, kita klik simpan. Tunggu beberapa detik, maka sudah berubah. Kemudian untuk kota asal, coba kita cek data kota asal. Di sini sudah ada kota yang sudah pernah diinput. Saya coba klik Surabaya. Nah, ini kota Surabaya. Saya akan mencoba untuk mengeditnya. Misal saya mengedit Wajo. Misal Wajo. Kemudian saya simpan. Maka otomatis nama kota yang diedit dia berubah menjadi Wajo. Kemudian lanjut ke menu berikutnya, yaitu tentang aplikasi. Tentang aplikasi ini adalah profil aplikasi yang sudah kami buat. Itulah aplikasi yang sudah kami buat di kantor KPTK Goa. Kemudian, bagaimana cara membuat atau mengaplikasikan aplikasi ini sehingga tercipta seperti ini. Di sini saya akan memperlihatkan step by step secara singkat. Step by step secara singkat cara membuat aplikasi tersebut. Kita kembali ke pertama, kita menggunakan UI Figma, yaitu tentang sebuah user menggunakan Figma. Sebelum membuat aplikasi, kita harus mendesain aplikasi yang seperti apa yang kita ingin buat. Di dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan
yang namanya Flutterfix. Di sini saya merancang aplikasi yang ingin saya buat. Misal, saya ingin membuat aplikasi tampilan login. Di sini ini adalah tampilan login yang akan diaplikasikan nantinya. Kemudian contoh lain, misalkan akun daftar, aplikasi ini tentang profil aplikasi yang kita buat. Kemudian dashboard, ini adalah tampilan awal pada saat membuka aplikasi dan login di aplikasi kami. Kemudian ini adalah tampilan siswa dan seterusnya. Setelah desain tersebut sudah jadi dan siap diaplikasikan, langkah selanjutnya adalah kita masuk di sebuah aplikasi atau tool yang namanya PHP-RED. Di sini semua jenis fitur-fitur yang ingin dibuat aplikasi, misalkan dashboard, siswa, dan kota. Kemudian ini aplikasi kita konekkan ke yang namanya Flutterfix serta Figma. Ini dua aplikasi kita kolaborasikan, aplikasi Figma, aplikasi Flutter, serta aplikasi PHP Run. Kemudian kita menggunakan aplikasi text editor yang sudah saya bilang tadi. Saya menggunakan text editor menggunakan Visual Code. Kenapa saya menggunakan aplikasi tersebut? Karena aplikasi Visual Studio Code sangat bagus tampilannya, serta banyak plugin-plugin yang bisa kita gunakan untuk mempermudah membuat kode di dalam visual tersebut. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh plugin atau ekstensi yang kami gunakan. Yang pertama ada namanya Fluttersnip. Kemudian ada namanya dar, ada namanya error, file icon, Flutter widget, dan seterusnya. Semua plugin atau ekstensi ini mempunyai fungsinya masing-masing. Misalkan ekstensi error. Ketika kita sudah melakukan pengkodingan, tidak mungkin coding yang atau script yang kita buat itu 100% benar. Pasti ada kesalahan. Di dalam kesalahan situ, kita bisa menggunakan plugin tersebut untuk melihat di mana kesalahan kita. Kemudian ada namanya file icon. Kita bisa melihat ikon-ikon yang ingin kita gunakan di dalam Visual Studio. Dan banyak lagi kegunaan dari ekstensi selain itu. Disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi apa yang ingin kita buat.
Di sini saya ingin memperlihatkan skrip atau kode serta nama file yang telah dibuat sehingga menciptakan sebuah aplikasi yang sangat bagus. Yang pertama adalah ada namanya Mindar. Mindar ini bisa dibahasakan sebagai tempat dimulainya untuk menjalankan aplikasi tersebut. Tempat berkumpulnya semua bagian-bagian yang ada di dalam aplikasi tersebut. Apa saja bagian-bagian aplikasi tersebut? Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, saya sebut saja ada akun daftar, ada akun login, ada app splash, dashboard, kota edit, kota tambah, siswa edit, siswa tambah, dan seterusnya. Kemudian, di dalam pembuatan ini, setiap bagian-bagian ini saling terhubung sehingga aplikasi yang kita buat bisa terbuka dengan sempurna. Misalnya, akun login. Ketika kita ingin login di sebuah aplikasi, tentu kita mencari ke arah mana login tersebut akan masuk. Setelah kita login pada aplikasi tersebut, kita diarahkan langsung ke akun daftar atau bisa disebut dengan dashboard. Kita langsung masuk di dashboard. Akan tetapi sebelum kita login, kita harus membuat akun tersebut dengan cara kita masuk di akun daftar. Kemudian kita registrasi di dalamnya. Setelah registrasi, kita bisa login di dalam aplikasi tersebut. Setelah login berhasil, kita diarahkan masuk ke dashboard. Yang sudah saya perlihatkan tadi bagaimana tampilan dashboard. Ini saya memperlihatkan sebagaimana rumitnya kita membuat sebuah aplikasi. Jadi, ketika ada sebuah problem atau aplikasi bisa dibahasakan nge-lag, teman-teman jangan pusing karena begitu sangat sulit dibuatnya aplikasi. Sedangkan ini aplikasi yang kodenya tidak terlalu banyak, bisa saja ada problem. Apalagi misalkan aplikasi sebesar Facebook, YouTube, dan seterusnya. Bisa dilihat tampilan kode. Saya rasa mungkin presentasi pada hari ini cukup sekian. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kantor KPTK Goa yang telah mengundang saya untuk belajar di KPTK Goa ini. Terima kasih banyak kepada narasumber,
kepada narasumber yang sangat baik, yang selalu mengajarkan kepada saya step by step, langkah demi langkah untuk menciptakan sebuah aplikasi yang sangat keren ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia KP3 Goa yang sudah mengundang saya untuk berlatih di kantor Bapak ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.